Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan kita, Kak Natali dan Kak Meda, dalam kebaktian online Sekolah Minggu GKI Saman Putih. Adik-adik semua, yuk kita mau mulai kebaktian kita. Kita sama-sama nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Lagu ini ada gerakannya ya kadang ya. oke. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk adik-adik semua, kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini, kami mau memulai kebaktian online kami. Kiranya Tuhan yang pimpin adik-adik yang ada di rumah, agar kiranya mereka juga boleh siap untuk boleh mengikuti kebaktian pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Natalia, Ya, kalau Kak Natalia dipanggil, Natalia, jawabnya gimana ya? biasanya sih kita akan jawab ya atau saya. Iya adik-adik, kalau kita dipanggil orang, kita pasti akan menjawab dan merespon ya. Demikian juga kalau Tuhan panggil kita juga diminta untuk menjawab dan merespon. Saat ini kita mau sama-sama nyanyi kembali lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lagunya ada gerakannya ya, adik-adik ikuti gerakannya sama-sama ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita menyanyikan lagu
firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita berdoa dulu yuk sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dengan baik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam kami melakukan pujian. Tuhan, biarlah pujian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin membaca firman-Mu dan kami ingin mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Susan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja di dalam hati kami dan juga di hati Kak Susan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir Kak Susan itu boleh hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo sekarang keluarkan Alkitabnya. Siapkan, kita buka. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kak Susan akan bacakan ayat yang ganjil. Adik-adik baca yang genap. Ya, kita buka ya. Kisah Para Rasul 1. Ayat 15 sampai 26. Sudah siap? Mulai ya. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman ini ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, masih ingat nggak nama-nama dari ke-12 murid Tuhan Yesus atau rasul? Bagi yang lupa, nih kakak sudah siapkan. Nah, adik-adik, dari salah satu nama itu ada nama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Nah, akhirnya karena pengkhianatan dia menerima ganjarannya, yaitu dia merasa menyesal. Kemudian akhirnya dia mati dengan menggantung diri. Adik-adik, karena satu rasul hilang, jadi Pak Petrus dia berbicara kepada semua orang yang hadir di situ. Dia bilang, dulu Yudas itu adalah salah satu dari kami. Ambil bagian di dalam pelayanan kerasulan. Jadi sekarang sudah tidak ada, kita harus pilih nih satu orang yang untuk menggantikan posisi dia. Tapi Pak Petrus juga bilang ada syaratnya kalau ingin mengajukan orang yang untuk menggantikan Yudas. Syaratnya adalah orang tersebut harus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari sejak Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik, semua orang pada berpikir, aduh siapa ya? Nah, kemudian akhirnya dipilihlah 2 orang. Yang satu namanya Barsabas. Yang kedua adalah Matias. Nah, bagaimana cara mereka memilihnya? Zaman dahulu kalau memilih orang atau memungut suara itu lewat undian. Tapi sebelum mereka lakukan undian itu ya adik-adik, Petrus mengajak semua orang yang ada di situ untuk berdoa, untuk minta hikmat dari Tuhan. Di doa itu dikatakan, Tuhan, Engkaulah yang sangat tahu akan hati setiap manusia. Begitu juga Tuhan juga tahu hati Kak Susan dan juga hati adik-adik semua. Nah, setelah mereka berdoa, barulah mereka undi. Ya. Ternyata undiannya yang terpilih adalah Matias, adik-adik. Kalau zaman sekarang mungkin kalau sekolah kakak nggak tahu ya kalau yang sekarang. Kalau dulu waktu zaman kakak waktu masih SD, kita ikut menunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelas. Mungkin kalau sekarang dibilangnya koordinator kelas kali ya. Ya, dulu setiap anak-anak yang di kelas itu mengajukan siapa, cuman tidak undinya pakai tadi ya kayak tadi gitu, tidak membuang undi, tapi kita suruh tulis di kertas namanya siapa. Nah, yang paling banyak itulah yang menjadi koordinator kelas atau ketua kelas.
Nah, sama seperti ini. Kalau ini tidak menyebutkan nama tapi membuang undi. Dan terjadilah si Matias yang terpilih. Adik-adik, menurut adik-adik kira-kira si Barsabas ini sakit hati nggak ya? Karena dia tidak terpilih. Ayo, siapa adik-adik di sini yang pernah diajukan untuk menjadi koordinator kelas, terus tidak terpilih, terus jadi nggak senang hati. Nah, tapi kalau si Barsabas ini, dia tidak sakit hati. Dia tetap melakukan yang biasanya dia lakukan. Karena dia termasuk orang-orang yang dipilih sama Tuhan juga. Ya, 70 orang yang bersama-sama untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, menyebarkan kasih ke semua orang. Nah, tapi kalau jabatan rasul itu hanya untuk melengkapi, di mana dia juga tugasnya banyak hal, sama juga gitu. Dia harus menyatakan kasih Tuhan Yesus, tentang kebangkitannya Tuhan Yesus, ya. Nah, itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini sebenarnya Tuhan itu mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap kalau Tuhan Yesus panggil untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus mau. Seperti kayak cerita 2 minggu yang lalu, di tanggal 2 Mei. Nah, apa yang di Kanana minta ajarkan? Baca firman. Apakah adik-adik masih baca firman? Nah, kalau yang sudah stop, ayo dilanjutkan. Baca firmannya. Dengan baca firman kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, coba sekarang kita buka ya ayat hafalan. Kita buka Yohanes 20 ayat 21. Sudah? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maksudnya adalah Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, Tuhan Yesus mengutus Kasusan dan adik-adik semua, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengabarkan, menyebarkan kasih, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, itu yang harus kita kabarkan sehingga boleh banyak orang yang mengenal akan siapa itu Tuhan Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Kau sendiri saja yang mau tolong kami. Untuk kami boleh Kau pakai menjadi saksi-Mu. Untuk kami boleh mengabarkan akan kebangkitan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menyebarkan kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita.
Yuk, saat ini kita juga mau mempersembahkan yang terbaik baginya. Kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa taruh di dalam sebuah amplop, atau nanti adik-adik bisa kasih ke papa dan mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Kita sama-sama nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah diberikan banyak anugerah oleh Tuhan, banyak berkat oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin memberikan apa yang ada pada kami. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam diri kami. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh menjadi upah harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, oleh kasih anugerah Allah, Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot sebagai rasul. Demikian juga dengan adik-adik, dengan Kak Meda, dengan Kak Natalia. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk, saat ini kita mau sama-sama nyanyi lagu Pakailah Aku. Pakailah aku
kalau pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online. Kami bersyukur kami boleh bernyanyi bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sebagaimana Matias yang boleh Tuhan pilih untuk menggantikan Yudas Iskariot sebagai rasul, ketika Tuhan juga boleh memilih kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi yang menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, kami juga boleh siap ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Dah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hati-Mu.